wabarakatuh. Saya Bunga Desiana Angelita, absen 7. Saya Dwinta Nuraini, absen 11. Kami di Sini akan menjelaskan tentang bab 6, yaitu sejarah kejayaan Islam. Periodisasi sejarah Islam. Ibnu Nasution yang dikenal sebagai ahli filsafat Islam berpendapat bahwa ada 3 fase utama dalam sejarah peradaban Islam. Yang ke-1 yaitu ada periode klasik. Pada periode ini dibagi dalam 2 fase. Yang ke-1 ada fase ekspansi dan integrasi pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Masa ini ditandai dengan ekspansi dan integrasi yang meliputi era Khulafa al-Rasyidin, Bani Umayyah, dan separuh pertama masanya Abbasiyah. Kemudian yang kedua ada fase disintegrasi, yaitu pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Masa ini ditandai dengan semakin banyaknya wilayah-wilayah otonom yang tidak bisa dikatakan berada dalam kekuasaan Abbasiyah. Kemudian yang kedua ada periode pertengahan. Pada periode ini juga dibagi dalam 2 fase. Yang ke-1 yaitu ada fase kemunduran, yaitu pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Fase ini ditandai dengan penyerangan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan terhadap Baghdad. Pasca penyerangan Baghdad untuk beberapa waktu di bawah kekuasaan dinasti Khan. Kemudian yang kedua ada fase munculnya ketiga kerajaan besar, yaitu pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Selanjutnya masa ini juga dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase pertama yakni fase kemajuan, yaitu tahun 1500 sampai 1700 Masehi, dan fase kedua adalah fase kemunduran, yaitu pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan yang dimaksud adalah Turki Utsmani, Safawi di Persia, dan juga Mughal di India. Yang ketiga ada periode modern yang ditandai dengan berakhirnya ekspedisi Napoleon di Mesir pada tahun 1789 sampai 1801 Masehi, dan munculnya tokoh-tokoh pembaharu Islam. Pada periode ini, Islam bangkit dan melakukan modernisasi untuk mengembalikan kekuatan yang telah membahayakan umat Islam pada masa itu. Kemajuan umat Islam. Kemajuan umat Islam didorong oleh 2 faktor. Yang pertama ada faktor internal, yaitu yang ke-1, umat Islam selalu konsisten dan istiqomah pada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam sendiri yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam adalah rahmat seluruh umat. Yang keempat, Islam adalah agama dakwah. Yang kelima, Islam mengajarkan keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan juga ukhrawi. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu dibagi menjadi 2. Yang ke-1 yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan juga bangsa-bangsa lain yang lebih dulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah giatnya usaha penerjemahan kitab-kitab asing dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa ini, muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berjihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Sebagai berikut yaitu yang ke-1 ada ilmu filsafat. Ilmu filsafat merupakan salah satu ilmu yang mengalami perkembangan pada masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Ilmuwan filsafat yang terkenal pada masa ini yaitu yang ke-1 ada Al-Kindi, yang kedua ada Al-Farabi, yang ketiga ada Ibnu Sina, yang keempat ada Al-Ghazali, dan yang kelima ada Ibnu Rushd. Kedua, ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran mulai berkembang pada masa Daulah Umayyah dan mencapai puncaknya pada akhir masa Abbasiyah. Dokter dan ilmuwan kedokteran yang lahir pada masa ini sebagai berikut. 1. Jabir bin Hayyan, 2. Tabib bin Qura, dan ketiga Ar-Razi atau Razes. Selanjutnya yang ketiga adalah bidang matematika. Ilmuwan dalam bidang matematika yang lahir pada masa ini sebagai berikut. Pertama, Umar Al-Faruqon, seorang insinyur yang menjadi arsitek pembangunan kota Baghdad.
Kedua, Al-Khawarizmi yang mengarang kitab Algebra atau Aljabar dan penemu angka 0. Yang keempat, ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis dikenal adanya kutubus sitah yang artinya 6 kitab induk hadis dalam Islam, dan tokoh keenam kitab tersebut adalah 1. Imam Bukhari, kedua Imam Muslim, ketiga Ibnu Majah, dan keempat Abu Dawud. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Pada masa Islam muncul ilmuwan dan cendekiawan muslim yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan saat itu. Yang pertama adalah Ibnu Rusyid. Ibnu Rusyid merupakan salah satu tokoh pada masa kejayaan Islam. Ibnu Rusyid memiliki nama lengkap Abu Walid Muhammad bin Rashid, lahir di Cordoba, Spanyol. Hampir semua karya-karya Ibnu Rusyid diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani. Rusyid berpendapat antara filsafat dan agama Islam tidak bertentangan. Bahkan Islam mengajarkan para penduduknya untuk mempelajari ilmu filsafat. Yang kedua adalah Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir di kota Ghazala. Al-Ghazali bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi. Karena keahliannya di bidang ilmu, baik filsafat, ilmu kalam fikih, dan tasawuf, maka ia mendapat gelar Hujjatullah Islam atau bukti kebenaran Islam. Selanjutnya adalah Al-Kindi, filsuf besar pertama Islam, karena ia adalah seorang Islam yang mendalami ilmu-ilmu filsafat. Nama lengkap Al-Kindi adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq bin Saddah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Al-Asias bin Khois Al-Kindi. Al-Kindi juga menyimpulkan karya-karya filsafat Helenisme. Beliau juga dikenal sebagai pemikir Muslim pertama yang menyelaraskan Islam, dan agama Al-Kindi memandang filsafat sebagai ilmu yang mulia. Filsafat bertujuan untuk memperkuat kedudukan agama dan bagian dari kebudayaan Islam. Yang keempat adalah Al-Farabi. Nama lengkap Abu Nasr Muhammad Ibnu. Beliau menekuni berbagai ilmu pengetahuan, antara lain musik, kemiliteran, metafisika, ilmu agama, teologi, dan astronomi. Karya ilmiahnya juga dikenal berjudul Ar-Rayu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah, atau pemikiran tentang penduduk negara utama. Selanjutnya adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina juga dikenal sebagai Avicenna di dunia barat. Adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter kelahiran Persia. Logika, fisika, geometri, astronomi, metafisika. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai sejarah kejayaan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.